Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menemani Anda dalam mempelajari tentang etika komunikasi Rasulullah. Kita ketahui dulu bahwa komunikasi merupakan suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih. Konsep tentang komunikasi ini tidak hanya berkaitan dengan berbicara yang efektif saja, melainkan juga tentang bagaimana beretika dalam berbicara. Dalam perspektif Islam sendiri, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang Islami, yaitu komunikasi yang berakhlakul karimah atau beretika dalam berbicara. Komunikasi yang berakhlakul karimah ini berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Adapun teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terkait kepada perintah dan larangan Allah yang selalu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Pada dasarnya, agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah berupa pesan atau informasi kepada masyarakat banyak agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangannya. Dengan kata lain, komunikasi menurut ajaran agama sangat memuliakan etika. Adapun etika Rasulullah, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos, dan berasal dari bahasa Latin, mores, yang berarti adat kebiasaan atau tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat. Jauh dari materi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya kita sudah mengetahui nih 4 sifat baik yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sifat Nabi sendiri yaitu ada sidik. Rasulullah menjadi seorang yang jujur dalam berkata maupun dalam berkomunikasi antar sesama. Yaitu ada juga amanah. Rasulullah menjadi seorang masyarakat yang dapat dipercaya di kalangannya. Yang ketiga ada fatona, beliau menjadi orang yang pandai atau cerdas dalam hal apapun. Yang keempat ada tablik. Rasulullah juga menjadi orang yang menyampaikan dakwahnya dengan cara yang benar. Sedangkan etika komunikasi menurut perspektif Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Di samping sifat baik Rasulullah dalam berbicara juga memiliki prinsip etika dalam berbicara, yaitu qaulan sadidan, qaulan baligha, qaulan ma'rufan, qaulan karima, qaulan yalina, dan qaulan masyura. Yang pertama ada qaulan sadidan. Qaulan sadidan dapat diartikan sebagai pembicaraan yang benar, jujur, tidak bohong, lurus, dan tidak berbelit-belit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa yang dibarengi dengan perkataan yang benar. Yang kedua ada qaulan baligha. Dalam bahasa Arab, kata baligha diartikan sebagai sampai, mengenai sasaran, atau sampai pada tujuan. Jika dikaitkan dengan kata qaul, baligha berarti fasih, jelas maknanya. Yang ketiga ada qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, dan menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan. Kata qaulan ma'rufan sendiri disebutkan Allah dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Yang keempat ada qaulan karimah. Qaulan karimah berarti perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Jika dikaji lebih jauh, komunikasi dakwah dengan menggunakan qaulan karimah lebih ke sasaran dengan tingkatan umur yang lebih tua. Qaulan karimah ini terkait dengan ungkapan qaulan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang kelima ada qaulan layyina. Qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut,
dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati dan tidak mengeraskan suara seperti membentak dan meninggikan suara. Dan yang terakhir ada qaulan maisura. Qaulan maisura bermakna perkataan yang mudah. Perkataan yang mudah mengartikan ungkapan tersebut dengan makna ucapan yang lunak dan baik atau ucapan janji yang tidak mengecewakan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 28. Sehingga dapat disimpulkan dalam tafsir Fat, Al-Qadir mengartikan Al-Bayan sebagai kemampuan berkomunikasi untuk mengetahui bagaimana orang-orang harus berkomunikasi secara benar. Al-Quran juga menyebutkan komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi. Nah, adapun prinsip komunikasi Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik, apabila tidak maka diamlah.